Nah, di sini terlihat ya ada sebuah konstruksi algoritma. Bila saudara bertemu dengan persoalan seperti ini, pertama kali saudara harus memastikan nilai masukan menggunakan cara apa, gitu ya. Di sini terlihat ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanya, maka langsung kita simpulkan metode untuk memperoleh nilai masukan itu menggunakan input value by end user. Apa artinya? Artinya nilai masukan diperoleh dengan cara hasil ketikan atau masukan dari si end user. Setelah itu, hasil dari inputan oleh end user diproses berdasarkan expression ini, ya, 2 kali X, ya, X capital, ya, kadang-kala bisa juga kita beri tanda kurung, ini bagi, ya, bedakan bagi dengan tambah. Kalau tambah itu seperti ini, kalau bagi seperti ini, ya, berarti dibagi 1 dikurang X. Nah, saudara-saudara, karena pembaginya 1 kurang X, maka agar expression ini, ya, expression ini bisa dikerjakan, maka si pembagi itu tidak boleh nol. Sekali lagi ya, saudara-saudara, karena di sini ada pembagi, maka agar expression ini, ya, yaitu 2 kali X dibagi dalam kurung 1 dikurang X bisa dikerjakan, maka nilai pembagi ini tidak boleh nol. Karena sesuatu bilangan dibagi dengan nol, ini tidak bisa dikerjakan. Atau istilahnya adalah infinity atau not applicable, ya. Biasanya dituliskan NaN, ya. Artinya tidak bisa dikerjakan. Namun secara matematik ini disebut dengan bilangan imajiner. Nah, dalam dunia ilmu komputer tidak ada imajiner. Segala sesuatu harus bersifat pasti, ya atau tidak, gitu ya. Jadi oleh sebab itu, ya, karena 1 kurang X tidak boleh sama dengan 0, alhasil X tidak boleh 1. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, oleh sebab itu, karena kita proteksi nilai inputan tidak boleh 1, maka disinilah peran penting dari pohon pencabangan sebab akibat, yaitu if dan else. Alhasil, ya, harus kita proteksi bahwa jika end user mengetikkan konstanta 1 atau bilangan 1, maka langsung kita blok. Ya, langsung kita blok. Oke, langsung saja, ya, kita panggil editor Notepad, kita simpankan. Nanti file ini akan saya kirimkan, ya, ke WA group. Misalkan katakan nama filenya sesi 5 t1.py, gitu ya. Sorry, sekarang sesi 6 ya. Sesi 6. Sesi 6. Oke. Nah, langsung kita panggil fungsi untuk menerima inputan dari Python, yaitu input. Lalu berikan kalimat pertanyaan. Kalimatnya ini bebas. Misalkan di sini saya pilih kalimatnya tentukan isi variabel X, ya, X capital di sini ya, sesuai dengan fakta pada soal. Lalu ditampungkan ke variabel X. Nah, saudara-saudara,
Seperti sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa fungsi inputan Python ini nilainya belum dalam format bilangan. Otomatis harus kita konversi. Pertanyaannya adalah, kita konversi ke bilangan bulat atau ke bilangan pecahan? Petunjuknya, saudara, kalau bertemu dengan operator bagi, maka harus kita konversi ke bilangan pecahan. Alasannya, karena bilangan pecahan range-nya lebih besar dibandingkan bilangan bulat. Ya, jadi otomatis kita pilih range atau jangkauan jenis bilangan pecahan yang lebih luas dibandingkan bilangan bulat. Maka di sini kita konversi. Ya, kita pilih float, artinya si X akan ditransformasi ke bilangan pecahan. Hasil transformasinya disimpankan kembali atau ditampungkan kembali ke bilangan pecahan. Bentar, sebelum Oke, mangga Saudara Fahri Putra. Oke, saya update dulu presensinya. Oke, semua sudah masuk. Oke, ya, mangga silakan. Kita kembali lagi. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, sampai di sini, ya, sampai di sini yang saya blok, kita sudah menerima nilai masukan dari si end user. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa karena ada pembagi 1 kurang X dan pembagi tidak boleh sama dengan 0, maka tadi sudah kita telusuri bahwa X tidak boleh sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan, if X sama dengan 1, ya, maka kita blok. Kita blok dengan menampilkan kalimat ya. Kalimatnya bebas saja, tapi di sini saya pilih kalimatnya maaf out of range, gitu ya. Artinya saat nilai variabel X diberikan 1, maka langsung diblok. Tidak bisa digunakan untuk mengerjakan statement ini. Ya. Berarti selain itu, berarti bila bilangan yang diketikkan selain 1, maka dia akan bisa digunakan untuk mengeksekusi statement ini. Jadi kita kerjakan 2 dikali X dibagi dalam kurung 1 dikurang X. Nah, ini bisa juga kita kurung. Nah, gitu ya, untuk lebih memfokuskan. Lalu hasilnya ditampungkan kembali ke variabel X. Lalu setelah itu kita tampilkan isi variabel X.
Jadi sekali lagi, agar expression ini bisa dikerjakan, ya, bisa dieksekusi, maka pembagi ini tidak boleh nol, ya, tidak boleh nol. Alhasil X tidak boleh 1. Maka di sini kita kasih filter. Jika X sama dengan 1, maka langsung diblok. Maaf, out of range. Selain itu, maka bisa digunakan untuk mengeksekusi atau mengerjakan statement ini. Itu ya saudara ya, sederhana saja. Oke, kita akan eksekusi, kita simpan, lalu kita panggil Python. Oke, kita cari file ini secara default di directory ini disimpan. Nah ini ya, sesi 6T1, nama source code-nya. Oke, sudah terampil. Sekarang kita eksekusi. Nah, langsung kita inputkan 1. Ya, maka nanti akan diblok. Ya, langsung dia akan menampilkan maaf out of range. Ya, nah, benar ya. Sekarang kita uji bilangan selain 1. Ya, gitu ya. Kita uji. Misalkan kita berikan -1. Nah, -1 ya. Kira-kira diblok nggak ya? Semestinya secara perhitungan matematik tidak diblok, gitu ya. Tuh, bisa ya, benar ya, bisa dieksekusi -1. Coba kita coba lagi, tapi bilangannya bilang pecahan, ya. Misalkan kita berikan min 0,5, gitu ya. Maka hasilnya adalah minus 0,667, gitu ya. Nah ini kita capture. Lalu kita capture hasil eksekusi tadi. Iya, itu ya saudara. Nanti silakan dilatih di rumah ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya ya, masih dalam materi if dan else. Nah, ini ya saudara ya, sedikit meningkat ya. Ada sebuah konstruksi algoritma. Lalu di sini bila kita perhatikan ya,
Karena ada tanda tanya, artinya bisa kita simpulkan bahwa nilai masukan diperoleh dengan metode input value by end user. Itu ya. Ingat sekali lagi, karena ada tanda tanya, berarti nilai X ini diperoleh dengan metode input value by end user. Alhasil, saudara-saudara, ya, karena bertemu dengan nilai pembagi, maka X ini harus kita proteksi, jangan sampai nilai pembagi sama dengan 0. Oke, mari kita telusuri. Nilai pembaginya adalah X dikurang 6. Tidak boleh sama dengan 0. Alhasil, X tidak boleh berapa, saudara? 6. Gitu ya. Jadi kalau X nanti diberikan 6, maka nanti nilai pembagi 0. Nah, ini nggak bisa dikerjakan. Ya. 5 dikurang 6 dibagi 0, ini nggak bisa dikerjakan. Jadi artinya kita harus proteksi. Jangan sampai X ini diinputkan nilainya 6. Oke, sekarang kita akan kerjakan. Sama seperti tadi prinsipnya, ya. Kita buatkan dulu nama filenya, simpan, tidak. Kita panggil fungsi inputan dari Python, input ya. Lalu kita berikan kalimat pertanyaan, tentukan isi variabel X. Oke, setelah itu hasilnya kita tampungkan ke variabel X. Lalu kita konversi ke bilangan pecahan. Hasilnya kita tampungkan kembali ke ke variabel X. Lalu kita uji. Nah, gitu ya. Jika X sama dengan 6, ya, jadi tadi kan sudah kita buktikan, sudah kita telusuri bahwa X tidak boleh isinya 6. Karena kalau 6, nanti pembaginya 0. Dan kalau pembaginya 0, maka tidak bisa dikerjakan. Lalu kita blok dengan kalimat, maaf, out of range. Selain itu, berarti else, tinggal kita tuliskan statementnya. Di sini X dikurang 6, lalu nilai yang dibagi 5 dikurang X, hasilnya ditampungkan ke variabel X. Setelah itu, kita panggil isi variabel X. Jadi saudara lihat ya, format penulisan blok sistem kendali proses untuk if dan else, ya, setelah kondisi atau prakondisi diakhiri dengan titik 2. Ya, demikian juga else-nya. Ya, diakhiri dengan titik 2. Karena kalau tidak diakhiri, nanti error pada saat dieksekusi oleh translator Python. Sebagai informasi, saya kasih perlihatkan ya di sesi 4. Ini ya, saudara ya. Nanti bisa dilihat materi sesi 4 ya. Ini template-nya, sintaks Python code untuk if dan else ya, diakhiri dengan titik 2.
Ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita eksekusi? Belum, Pak. Iya, oke ya. Nanti misalkan begini, Bapak bagaimana kalau misalkan ini saya ubah? Alhasil, kalimat ini kita pindahkan ke sini, dan baris ini kita pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa tidak Bapak pilih model seperti ini? Karena if then else di sini kita posisikan sebagai filter. Apa artinya filter? Value yang tidak sesuai kriteria akan kita blokir. Kan prinsip saringan kan seperti itu. Misalkan saringan kopi atau saringan teh, maka dia akan memblokir, memblok, menahan, ampas. Kan itu ya. Jadi bisa kita ilustrasikan 6 sini adalah ampas yang tidak boleh masuk ke blok ini. Karena kalau dia masuk sama seperti ampas kopi, kita telan. Nggak boleh ya. Nah, jadi kalau seperti itu ilustrasinya. Maka saya memilih X sama dengan 6. Jadi 6 ini kita ilustrasikan adalah sampah yang harus kita saring. Tidak boleh masuk. Nah, ya, tidak boleh masuk ke blok eksekusi pemrograman ini. Nah, kita blok dengan cara menampilkan kalimat maaf out of range. Itu ya. Oke, kita eksekusi. Kita telusuri source code-nya tadi, yaitu sesi 6T2. Oke. Langsung kita pilih 6. Nah, gitu ya. Apakah akan terblokir? Yes, diblok ya langsung ya. Maaf, out of range. Artinya, selain bilangan 6, bisa dieksekusi. Mari kita simulasikan. Misalkan kita beri minus 6. Nah, beda ya, 6 dengan minus 6. Hipotesis mengatakan bisa dieksekusi. Lalu kita lakukan simulasi. Bisa tidak? Oh, ternyata bisa. Berarti sesuai ya. Hipotesisnya diterima. Oke. Kita coba lagi bilang pecahan. Misalkan kita berikan minus 1,6 atau minus 0,6 ya. Minus 0,6. Bisa dieksekusi. Itu ya. Kita capture, lalu kita pindahkan ke lembar kerja kita. Jadi jangan semua kita capture, harus sesuai dengan source code mana yang kita eksekusi, yaitu tadi ini ya, sesi 6T2 gitu ya, sesi 6T2. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Kita naikkan. Oke. Lalu source code-nya kita capture juga. Iya, gampang ya saudara ya. Jadi soal 1 dan 2
ya, ini masih identik ya. Bagaimana kita memproteksi nilai pembagi agar jangan sampai konstantanya adalah 0, gitu ya. Bentar ya, ada yang bertanya. Oke, saudara, sekarang kasus berikutnya agak meningkat, ya, agak meningkat. Nah, tadi seperti tadi sudah saya singgung, bagaimana bila kita balik. Jadi X ini tidak sama dengan 6. Artinya kalau dia tidak sama dengan 6, berarti bisa dieksekusi. Blok ini kita pindahkan ke sini, lalu blok ini kita pindahkan ke bawah. Hasilnya dia sama. Ya, maka di sini saya tuliskan alternatif lain. Ini ya, alternatif lain. Nah, kita gunakan source code yang tadi, kita ganti nama filenya jadi sesi 6 t3.py. Ya, lihat saudara-saudara, ini kita ganti ya. Jadi kalau X selain 6, berarti kan bisa dieksekusi. Yang kita blok apabila isi X yang diberikan itu 6. Kan gitu ya logikanya ya. Maka ini kita pindah. Gitu ya. Yang ini kita pindah. Artinya kalau nilai X selain 6, maka langsung dieksekusi. Kan itu ya. Selain itu, berarti kita blok. Nah, ya, jadi kata kuncinya itu adalah di sini kita ubah. Tidak sama dengan. Nah, saudara-saudara, perihal simbol ini itu ada di materi sesi ke-6. Ya, ini sudah saya upload. Saya perlihatkan dulu ya, sesi 6. Nanti saudara lihat ya, ada di tabel ini. Jadi sisi ini yang kita tuliskan di konstruksi algoritma, sisi ini pemrogramannya. Ya, jadi kalau tidak sama dengan, simbol pemrogramannya adalah tanda seru sama dengan. Gitu ya. Seperti sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa tinggal diganti sisi kirinya. Ya, sisi kirinya diganti gitu ya. Sama seperti lebih kecil sama dengan, ya, atau lebih besar sama dengan. Ya. Termasuk juga sama dengan. Ya. Jadi kalau sama dengan, di pemrogramannya jadi seperti ini. Kalau lebih kecil atau sama dengan, di pemrogramannya adalah lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di materi slide materi sesi ke-6 ya, materi sesi ke-6 di slide ke-5 ya, di slide ke-5. Oke. Kita lanjutkan.
Oke, ini adalah source code-nya. Alternatif lain dari source code ini, ya. Jadi sekali lagi, ini yang kita ubah, jadi tidak sama dengan. Alhasil blok ini kita pindahkan ke blok ini, lalu blok ini kita pindahkan ke blok ini. Nah, jadi saudara, yang ingin saya tegaskan ke Anda, bahwa pada dasarnya sepanjang algoritma alternatif hasilnya sama, itu benar. Ya, itu benar. Makanya ada satu konsep mengatakan bahwa setiap individu berbeda dalam menuliskan sebuah algoritma. Sederhana saja contohnya, menetapkan satu variabel. Misalkan pada soal tidak diinformasikan variabel yang digunakan. Berarti 1 banding sekian triliun. Ada 2 individu yang bisa memilih, yang kemungkinan memilih variabel yang sama. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap individu manusia, ya, dia berperilaku secara unik. Jadi tidak ada yang mungkin sama. Ya, probabilitas yang sama itu 1 banding sekian triliun. Jadi hampir-hampir tidak mungkin muncul, ya. Oke. Jadi ini source code-nya. Sekarang kita akan eksekusi. Supaya membuktikan ke Anda, kita akan menggunakan inputan yang sama pada source code sebelumnya, ya, source code ini. Nanti akan terlihat sama saja nanti hasilnya. Oke, kita mulai. Kita pilih sesi 6T3. Sorry, tadi sesi ya, sesi 6T3. Kita eksekusi. Nah, kita mulai seperti yang kita inputkan pada source code sebelumnya, ya. Ini ya, saudara-saudara, ya. Oke, kita inputkan. Pertama kita inputkan 6, berarti harus diblok. Kita buktikan. Benar ya, diblok. Selanjutnya, kita masukkan -6. -6. Harus sama nanti hasilnya. Yaitu ini ya. Harus sama hasilnya. Oke. Kita buktikan. Sama ya. Lanjut, yang terakhir ini. Inputannya adalah -0,6. -0,6. Berarti hasilnya adalah -0,9167. Yes. Ups. Sorry. Ya, ini hasilnya ya. -0,6. Hasilnya adalah -0,8485 ya kalau kita bulatkan. Jadi perhatikan di sini ya. Logikanya kita balik. Statement untuk memfilternya, lihat hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Makanya di sini saya tuliskan alternatif lain. Nah, nanti di ujian, di kuis, silakan saudara bisa menuliskan algoritmanya di luar pakem, ya, di luar pakem. Ya, nanti biar saya saja nanti akan menelisiknya ya. Jadi jangan ada keraguan. Harus sama, nggak mesti gitu ya, tapi harus diperhatikan hasilnya harus sama gitu ya. Jadi kalau saudara pilih alternatif lain
Ya, kalau misalkan hasilnya sama dengan hasil dari algoritma Pakem, Pakem itu artinya umum ya, secara default ya, secara default berarti algoritma Anda bisa diterima. Tapi kalau nanti hasilnya berbeda, ya berarti algoritma Anda kurang tepat, gitu ya. Nanti kalau dibenarkan, khawatirnya nanti customer jadi dirugikan kan gitu ya. Seperti ada satu kasus menarik satu lembar 50.000 di ATM kelipatan 100.000. Yang rugi bank atau si customer? Menarik satu lembar 50.000 di ATM kelipatan 100. Yang rugi bank atau customer menurut Anda? Customer. Coba, Salah. coba. Ingin menarik satu lembar 50.000 di ATM kelipatan 100.000. Yang rugi itu bank atau customer? Yang rugi adalah Bang, bank. Bang, tapi kan nggak akan Itu keluar. kesalahan apa itu? Kesalahan pohon pecah banget if then else. Gitu ya. Nah, jadi ya algoritma itu memegang peran penting. Kalau logikanya salah, berarti outputnya salah. Ya. Dieksekusi, tapi pohon logikanya salah. Makanya ada satu konsep di teknologi informasi itu garbage in, garbage out. Sesuatu yang salah nanti luarannya juga pasti salah. Gitu ya. Nah, nanti silakan dilatih lagi ya, ditelaah lagi di rumah, dilatih ya. Karena belajar algoritma dan pemrograman harus banyak latihan ya. Sama seperti misalkan seorang pilot, dia harus semakin memperbanyak jam terbangnya gitu ya. Oke, sedikit meningkat saudara-saudara. Pada kasus ini kita akan melibatkan fungsi pustaka matematika yang disediakan oleh Python. Nah, gitu ya. Misalkan ya, X pangkat 2. Kalau tidak kita gunakan fungsi pustaka matematika dari Python, maka kita akan tuliskan ini X dikali X. Bagaimana kalau X pangkat 7? Berarti X ini kita kalikan sebanyak 7 kali. Nah, dengan menggunakan fungsi pustaka matematika dari Python, maka kita cukup menuliskan sebuah formula. Gitu ya. Nanti itu akan kita bahas ya. Jadi di sini fungsi pustaka yang dipanggil adalah logaritma. Oke, sebelum kita masuk, kita belajar dulu konsepnya. Saudara-saudara, kalau kita tuliskan A pangkat N sama dengan B, maka ini bisa kita transformasi dalam format logaritma, yaitu A log B sama dengan N. Sekali lagi ya, kalau kita tuliskan A pangkat N sama dengan B, maka ini bisa kita transformasi dalam format logaritma A log dalam kurung B itu sama dengan N. Asumsi logaritma yang kita gunakan di sini adalah bilangan basis 10. Gitu ya. Karena ada logaritma natural. Logaritma natural adalah logaritma bukan bilangan basis 10. Namun konsepnya sama, bahwa pada dasarnya nilai logaritma itu sebenarnya ingin memperoleh derajat perpangkatan, yaitu n di sini ya. N di sini kan derajat perpangkatan dari bilangan basisnya adalah A. Jadi kalau misalkan 10 pangkat n sama dengan B,
Ya, ini bisa kita transformasi dalam format logaritma 10 log B sama dengan N. Jadi kalau misalkan kita ingin cari logaritma 10.000, itu artinya 10 pangkat berapa sama dengan 10.000. Sederhananya tinggal kita hitung saja berapa banyak bilangan nolnya. Ada 4. Berarti N sama dengan 4. Nah, ini akan kita uji ya. Sebelum kita masuk ke kasus ini ya, kita uji dulu. Kita panggil kembali editor Notepad. Oke. Kita simpan dulu. Sesi 6 T4. Ya, T4 ya. T4 dot PY. Oke. Katakan ya, variabelnya kita akan mencari log dari B, di mana B ya, kita berikan nilainya 10.000. Berarti kita tuliskan B sama dengan 10.000. Oke. Lalu setelah itu ya, kita cari log B. Itu ya. Nah, saudara-saudara, ada satu hal menarik bahwa di semua bahasa pemrograman, setiap kali kita akan menggunakan fungsi pustaka matematik logaritma, formula umumnya dia harus dibagi dengan logaritma bilangan basis, yaitu log 10. Ya, ini formula yang berlaku di semua bahasa pemrograman. Jadi, bila kita ingin mencari berapa log B, di mana B sudah diinformasikan, maka harus kita bagi dengan logaritma bilangan basis 10. Ya, dalam kesempatan ini kita melibatkan bilangan basis 10, logaritma bilangan basis 10. Seperti tadi saya sudah sebut bahwa ada logaritma natural. Logaritma natural berarti bilangan basisnya bukan bilangan basis 10. Oke, nah setelah itu kita panggil. Sebentar, ini katakan kita simpankan ke satu variabel. Ya. Variabelnya katakan adalah HSL. Ya, HSL. Ya, nanti kita panggil HSL. Kita panggil isi variabel dari HSL. Oke. Nah, lalu karena tadi kita melibatkan fungsi pustaka matematika dari Python, maka kita tuliskan untuk memanggil fungsi pustaka dari Python, yaitu import math. Jadi setiap kali kita akan memanggil fungsi pustaka matematika pada Python, maka sintaks code-nya, ya, kode sintaksnya adalah import spasi math, MATH. Jadi nanti kita bisa gunakan fungsi trigonometri, ya, sin, cosine, tangen, lalu kita bisa menggunakan akar pangkat 2, ya. Lalu kita juga bisa menggunakan untuk memanggil konstan tapi, ya, konstan tapi biasanya kita gunakan untuk model-model geometri 2 dimensi seperti lingkaran atau elips. Kalau di 3 dimensinya yaitu bola,
gitu ya, atau oval, ya. Termasuk juga bilangan perpangkatan, ya, X pangkat 2, X pangkat 3, gitu, saudara-saudara ya. Nah, oleh sebab itu kita lanjut ya, di depan silop kita berikan juga kata kunci net. Ya. Di sini juga kita berikan kata kunci net. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencari logaritma 10.000, berarti kita tampungkan 10.000 ini ke B, lalu kita gunakan fungsi umum mencari logaritma di bahasa pemrograman, di hampir semua bahasa pemrograman menggunakan fungsi ini ya, fungsi ini. Jadi dia harus dibagi dengan logaritma bilangan basisnya. Kalau tidak nanti salah, tidak sesuai dengan hitungan matematik. Ya, tidak sesuai dengan hitungan matematik. Menurut saudara nanti isi variabel HSL ini berapa? Ini ya, 4 ya. Benar ya? Nah, coba kita uji. Ini kita tutup ya, supaya tidak terlalu bingung ya. Kita panggil kembali. Oke, kita eksekusi, berarti nanti hasilnya haruslah 4. Dan jawabannya adalah, oh, salah. Oh, iya, iya, ini ada yang error. Mungkin keyboard saya memang tidak ini ya. Jadi seperti karakter N itu, kadangkala dia, nah ini ya, ini N, print. Nah, kita panggil lagi. Jadi kadangkala karakter N di keyboard saya itu tidak sensitif. Jadi harusnya adalah 4. 4 ya. Kalau ingin kita uji, misalkan kita uji lagi. Logaritma dari 1 juta. Berapa saudara? Logaritma dari 1 juta. Berapa? Hitung saja 6. Hitung saja 6. Hitung saja bilangan nolnya. Ada 6 ya. Berarti logaritma 1 juta itu adalah 6. Nah, kita uji ya. Kita uji. Sini 10.000, berarti kita tambah bilangan nolnya 2. Kita simpan. Kita panggil kembali. Eksekusi. Dan hasilnya adalah 6. Bapak itu 5,9999. Nah, ini disebut dengan kapabilitas dari sebuah translator untuk memberikan hasil approximately atau disebut dengan presisi ya, presisi. Ini bukan presisi dari Kapolri ya. Gitu ya. Jadi di setiap translator ya, dalam dia menghitung, khususnya memberikan nilai pecahan, itu kadangkala kita harus memberikan fungsi pembulatan, gitu ya.
Jadi ini presisinya 0,00000000 gitu ya. 01 ya. Jadi ini bisa kita bulatkan menjadi 6 ya. Jadi bukan berarti salah, tidak. Jadi estimasi atau presisi dari menghitung sebuah bilangan yang melibatkan bilangan pecahan ya. Jadi di setiap translator bahasa pemrograman itu memiliki kapabilitas yang berbeda ya. Nah, kita coba misalkan yang lain ya. Biasanya ini juga berlaku untuk log 1000. Nah, misalkan log 1000 ya. Log 1000. Log 1000 berarti nolnya 3. Nanti ini hasilnya ya. Kalau di Python itu 2,999 ya, 2,99. Kan hasilnya kan 3 ya. Ya, kita buktikan ya. Ini kita kurangkan 3 nolnya jadi 1000. Kita simpan. Kita panggil. Jadi diedit di editor Notepad-nya ya, jangan di editor Python-nya. Ya, jadi udah 1000 ya. Nah, kita eksekusi. Hasilnya adalah ini ya, sama seperti tadi ya, 2,9999999 gitu ya, 6. Nah, ini bisa kita bulatkan jadi 3. Sekali lagi ini adalah kapabilitas dari sebuah translator untuk mengeksekusi bilangan-bilangan kelompok pecahan. Ya. Kalau bilangan bulat pasti presisi hasilnya. Tapi kalau pecahan, ya, khususnya di fungsi logaritma, kadang-kala tidak terlalu presisi. Ya. Tapi ini mendekati ya. Oke, begitu saudara-saudara. Sekarang kita akan kerjakan. Nah, sebelumnya kita uji dulu. Ya. Kalau menurut saudara, ya, tadi kan kita uji 10 pangkat N sama dengan B. Pertanyaannya adalah, bisakah B ini negatif? Dengan kata lain, apakah ada kemungkinan nilai B lebih kecil atau sama dengan 0? Artinya apa? Ada nggak kemungkinan B ini bilangan 0? Lalu, ada nggak kemungkinan B ini bernilai negatif? Sejauh yang saudara pernah ketahui, ada tidak hasil dari 10 pangkat N itu nilainya 0? Atau ada tidak kemungkinan 10 pangkat N itu hasilnya negatif? Jawabannya tidak. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin saudara ya. Nah, otomatis ya, pada saat ditanyakan X, dan X ini adalah nilai yang akan kita cari berapa logaritmanya, maka di sini bisa kita terapkan pohon percabangan if dan else. Artinya, X tidak boleh 0 dan X tidak boleh
lebih kecil dari 0 atau tidak boleh dia negatif. Oke. Kita kerjakan ya. T5 titik PY kita simpan. Oke, pertama kita akan minta input. Nanti input kita tuliskan kalimat pertanyaan, tentukan nilai log berapa, gitu ya. Jadi kita ingin cari nilai log berapa, gitu ya. Lalu hasilnya kita tampungkan ke variabel X. Nah, selanjutnya kita konversi. Kita konversi ke bilangan bulan, ya. Bisa kita ke bilangan bulan, gitu ya. Karena nilai log untuk 10 pangkat n itu umumnya adalah bilangan bulat, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja pecahan. Cuman secara matematik itu memang bisa diterima gitu ya, secara matematik. Namun secara nilai kepastian ya, 10 pangkat n itu selalu dalam bentuk bilangan bulat. Ya, nanti besok kita akan berdiskusi perihal bagaimana kita memproteksi nilai yang diminta pecahan tidak boleh diberikan nilai bulat. Ya, demikian juga misalkan ditentukan harus dipastikan nilai masukan bilangan bulat, maka kita harus proteksi apabila end user mengetikkan bilangan pecahan. Ya, kita asumsikan saja di sini ya end user memang benar mengetikkan bilangan bulat, gitu ya. Kita asumsikan ya. Berarti di sini fungsi konversinya adalah integer dari variabel X, lalu hasilnya kita tampungkan ke variabel X. Lalu setelah itu kita proteksi, ya kita filter. Berarti X tidak boleh bilangan 0 dan tidak boleh bernilai negatif. Berarti bisa dong kita tuliskan X lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Langsung kita log, ya, print maaf out of range. Bisa Anda gunakan kalimat lain ya. Kalau saya biasanya saya gunakan kalimat memblok itu adalah maaf out of range. Berarti selain itu kita eksekusi ya, else itu ya, else. Berarti seperti tadi ya, kita panggil fungsi pustaka logaritmanya mathlog x itu ya. Ini bisa kita tegaskan lagi dengan dalam kurung dibagi itu ya. Ini mat titik log 10. Oke, setelah itu hasilnya ditampungkan kembali ke satu variabel. Katakan variabelnya adalah variabel JT, gitu ya. Maka kita panggil isi dari variabel JT. Dan jangan lupa kita panggil fungsi pustaka matematiknya, yaitu import mat titik koma. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Kebetulan sesi ini saya rekam, jadi nanti
saya kirimkan ya rekamannya sesi perkuliahan ini ya. Ada pertanyaan? Jadi yang tadi contoh tadi mencari nilai log itu nanti bisa saudara ulang nanti ya. Nanti ini saya kirimkan ke Anda rekaman sesi perkuliahan ini. Kalau yang tadi saudara langsung kita deklarasikan X-nya. Nah, kalau di sini berdasarkan soal X ini kita peroleh dengan metode input value by end user. Ya. Jadi sekali lagi mencari nilai log X ini tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Maka kita gunakan prakondisinya adalah ini. Jika X sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka langsung kita blok. Langsung kita filter, gitu ya. Selain itu, maka bisa digunakan untuk mengeksekusi statement ini. Oke. Kita eksekusi, saudara-saudara. Kita panggil source code-nya. Oke. Ini asumsi end user mengetikkan bilangan bulat ya. Misalkan kita ketikkan nilai yang tidak boleh, misalkan 0, ya, langsung diblok. Maaf, out of range, gitu ya. Lalu kita eksekusi kembali, ya, negatif. Misalkan min 10, nah, min 10 ya, min 10. Nggak mungkin ya kan? 10 pangkat berapa sama dengan min 10? Coba, saudara tahu tidak? 10 pangkat berapa sama dengan min 10? Kemarin ada yang mengatakan 10 pangkat min 1. Enggak, saudara. Kalau 10 pangkat min 1, ya, itu artinya 1 per 10 pangkat 1. Jadi minus ini menunjukkan bahwa nilai pembaginya adalah si 10. Kalau 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Ya, jadi artinya kata minus itu artinya si 10 pangkat 2 itu sebagai pembagi. Gitu. Jadi sampai kapanpun 10 pangkat N itu tidak mungkin bernilai 0 dan tidak mungkin bernilai negatif. Oke, ini kita blok langsung. Maaf, out of range. Nah, sekarang kita uji nilai yang benar ya. Misalkan kita 10 pangkat 7. 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 itu adalah 10 juta ya, 10 juta. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi logaritma dari 10 juta itu adalah 7. Benar ya? 7 ya. Sampai di sini ada bisa kita simpulkan bahwa secara tak langsung kita sudah bisa memiliki kemampuan untuk membuat kalkulator sederhana. Benar tidak saudara ya? Benar ya? Jadi nanti dapat mata kuliah pemrograman web, saudara sudah punya kemampuan untuk membuat kalkulator web, ya, atau nanti belajar pemrograman piranti bergerak, sudah bisa nanti saudara upload aplikasi-aplikasi sederhana Anda itu di Play Store. Misalkan kalkulator sederhana. Gitu. Kalau tambah kali bagi kurang, sudah tahu kan membuat pemrogramannya. Logaritma, sudah tahu nih barusan ya. Jadi saudara sudah memiliki Oke, saudara. Sekarang tinggal soal yang terakhir. Ini kebetulan saya rekam. Ya. Nanti diulang-ulang saja videonya.
Oke, sekarang kita masuk. Nah, kenapa ini saya munculkan? Ya, di sini akan kita libatkan pertama fungsi pustaka matematika yang disediakan oleh Python. Yang kedua, kita libatkan di sini pohon pencabangan if dan else. Kasusnya adalah ada sebuah lingkaran di mana atribut lingkaran itu yang terpenting adalah radius ya atau jari-jari. Nah, kita tahu bahwa secara realita tidak mungkin sebuah nilai jari-jari atau radius 0. Kalau 0 berarti nggak mungkin ada ya lingkarannya. Gitu ya. Karena parameter utama dari model geometri lingkaran adalah jari-jari. Jadi kalau jari-jari atau radiusnya bernilai 0, berarti nggak mungkin ada bentuk lingkaran itu. Yang kedua, tidak mungkin juga dia bernilai negatif. Ya, tidak ada jari-jari atau radius bernilai negatif. Nah, inilah yang akan kita proteksi. Ya, caranya adalah pertama tadi sudah kita, oke, belum lagi ya. Pertama tadi kita sudah menyusun prakondisinya dan kondisinya bahwa tidak boleh R yaitu radius atau jari-jari bernilai 0. Yang kedua, tidak boleh radius atau jari-jari lingkaran itu bernilai negatif. Baru yang berikutnya yang terpenting adalah kita harus tahu rumus mencari luas lingkaran. Ya. Rumus mencari luas lingkaran adalah pi itu konstanta ya dikali R pangkat 2. Nah, ini yang akan kita gunakan fungsi pustaka matematik dari Python. Gitu ya. Jadi kan supaya menambah wawasan. Oke. Ya. Oke, kita mulai saja. Sesi 6 T5. Sorry, bukan T5, T6 ya. T6.py. Oke. Nah, pertama kita bangkitkan dulu untuk menanyakan ya nilai jari-jari gitu ya. Tentukan nilai radius. Jadi nama lain dari jari-jari lingkaran itu adalah radius ya. Lingkaran. Setelah itu kita tampungkan ke variabel R besar gitu ya. Lalu kita gunakan fungsi konversi bilang pecahan ya karena probabilitas nilai pecahan radius itu sangat mungkin dibandingkan bilangan bulat gitu ya. Dan harus diingat lagi bahwa bilangan bulat termasuk bilangan pecahan, tapi bilangan pecahan belum tentu bilangan bulat. Oke. Lalu setelah itu ini kita tampungkan ke R kembali, lalu kita proteksi gitu ya. Di sini R sudah dalam bentuk bilangan pecahan ya. Berarti if R kecil atau sama dengan 0 ya. Ini langsung kita blok. Print out of range. Ya. Selain itu, berarti selain bilangan 0 atau negatif, kita eksekusi. Gitu ya. Pertama, kita akan memunculkan bilangan pi, yaitu misalkan variabel bilangan pi, yaitu 3,14 ini, gitu ya, itu kita tampung ke variabel, katakan PHI, ya, PH1 ya, dari kata pi, gitu ya, sama dengan mat
titik P. Nah, jadi untuk memanggil konstanta P dari fungsi pustaka Python, sintaks code-nya adalah met titik P. Jadi nanti di sini variabel PH1 ini sudah menampung bilangan konstanta 3,14 sekian sekian sekian, gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja menghitung luas lingkaran. Berarti luas sama dengan P-nya adalah PH1 dikali R pangkat 2, gitu ya. Nah, misalkan hasil dari R pangkat 2, yaitu R kali R, itu kita tampung ke variabel R2. Lalu kita panggil fungsi pustaka matematika untuk menghitung R kuadrat atau R pangkat 2, yaitu ya, met titik POW dari kata power, variabelnya adalah R, konstanta derajat perpangkatannya adalah 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan X pangkat 3, berarti di sini X, di sini 3. Nah, kebetulan karena R kuadrat, di sini R, lalu di sini konstanta 2. Nah, kita tampungkan ke variabel R2. Jadi, variabel R2 ini sudah menampung nilai R kuadrat. Hasilnya di sini dikalikan dengan konstanta P. Maka rumus tadi ya sudah terlengkapi ya. P dikali R pangkat 2 ya. Jadi R pangkat 2 itu variabel R2, konstanta P itu di variabel PH1. Gampang ya saudara ya. Nah, di sini semoga sudah paham ya makna dari variabel ya. Suatu variabel adalah sesuatu tempat yang bisa digunakan untuk menampung berbagai nilai. Sedangkan konstanta adalah suatu bilangan yang sudah tertentu dan tidak boleh diubah. Oke, setelah itu tinggal kita panggil isi dari variabel luas. Dan jangan lupa di baris paling atas kita panggil fungsi pustaka matematik dari Python. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti selepas nanti diulas-ulas, bila ada pertanyaan, enggak boleh dijapri ya saudara ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya, berhubung sudah malam sekali. Oke, ini kita tutup. Kita buka. Kita panggil sesi 6P6. Oke, kita eksekusi. Yes. Misalkan kita uji bilangan 0. Nggak boleh ya. Out of range. Di blok. Kita uji lagi. Misalkan bilangan negatif. Minus 2,5. Nah, nggak ada radius minus 2,5 ya. Maka nggak boleh. Maaf, out of range. Gitu ya. Misalkan kita uji yang benar-benar nih ya nilainya ya. Misalkan radiusnya 2,75. Nah, gitu ya. Ini sudah terlalu banyak barisnya. Maka luasnya adalah 23,75830 gitu ya. Kalau ingin kita bulatkan ya. Oke. Demikian saudara-saudara materi kita hari ini. Nanti silakan dilatih lagi ya. Sesi ini kebetulan saya rekam. Nanti kalau ada waktu
hari ini, atau kalau sudah terlalu malam, besok saya kirim, ya saya kirim eh, pertama videonya, yang kedua file ini ya. Oke, jadi sekedar mengingatkan kembali, Selasa depan kita kuis kedua menjelang UTS. Ya, ini adalah kuis terakhir menjelang UTS. Bahannya nanti akan saya informasikan via WA Group. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Senin depan di kelas teori. Untuk esok hari kita akan lanjutkan masih materi if dan else. Namun kita akan masuk ke materi memproteksi bilangan pecahan, bilangan bulat, lalu bilangan genap, dan bilangan ganjil. Demikian saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran saudara. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.